Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan numerik komparasi kuantitatif yang biasa ditemukan di dalam soal SKD CPNS. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 ini dan sedang belajar masalah TIU khususnya komparasi kuantitatif, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal pertama, jika A sama dengan 6 dan B sama dengan 3, di sini X-nya sama dengan A kurang B dikuadratkan dan Y sama dengan B dikurang A dikuadratkan, maka kalau ada soal seperti ini, kita masukkan A dan B-nya ke masing-masing X dan Y. Jadi X di sini adalah A, yaitu 6, dikurangi B, yaitu 3 dikuadratkan. 6 dikurangi 3 adalah 3. 3 dikuadratkan adalah 9. Sedangkan Y adalah B dikurangi A, yaitu 3 dikurangi 6 dikuadratkan. 3 dikurangi 6 adalah negatif 3, kemudian kita kuadratkan. Negatif 3 ketika dikuadratkan hasilnya adalah 9. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai X sama dengan Y, yaitu 9. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X kurang Y sama dengan 3 dan X pangkat Y sama dengan 25, maka pernyataan yang benar adalah, kalau untuk menjawab soal tipe ini, maka teman-teman fokus lihat ke yang pernyataan ini, X pangkat Y sama dengan 25. Karena kalau nanti teman-teman lihat yang ini, maka akan banyak sekali kemungkinan pilihan jawaban X dan Y-nya, kayak gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, kalau X kita misalkan 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1, nggak bakal 25 ataupun nilai lainnya. Kemudian kita coba 2 dipangkatkan berapa pengen jadi 25? Nggak bisa kan? 2 ketika kita pangkatkan dengan misalnya 4, itu kan 16. Kemudian kalau 2 pangkat 5 itu kan 32, kayak gitu. Jadi yang 2 ini otomatis salah. Kemudian kalau 3 ketika kita kuadratkan misalnya 2 itu kan 9. Sedangkan ketika 3 ini kita kalikan dengan 3, itu adalah 27. Jadi yang ini juga salah. Oke, kemudian untuk 4 ketika kita kalikan dengan, dikuadratkan dengan 2, maka hasilnya 16. Kemudian ketika kita 4 pangkatkan dengan 3, ini hasilnya nanti lebih besar dari 25. Yaitu 64. Jadi yang 4 juga otomatis salah. Kemudian kita misalkan ini 5. X-nya 5. Maka ketika dipangkatkan dengan 2, ini hasilnya adalah 25. Jadi yang ini udah ketemu nih polanya, X-nya adalah 5, Y-nya adalah 2. Kemudian kita lihat pernyataan yang X kurang Y sama dengan 3. X-nya ini kan tadi 5. Kemudian Y-nya adalah 2. 5 dikurangi 2 adalah 3. Jadi ketemu di sini bahwa X-nya adalah 5, sedangkan Y-nya adalah 2. Jadi pilihan jawaban yang tepat di mana X ini lebih besar dari Y, yaitu yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan negatif 3. Jika X sama dengan negatif A dikurang B dipangkatkan 25, dan Y sama dengan B ditambah A dipangkatkan 19, maka pernyataan yang benar adalah, jadi kita masukkan ke masing-masing X dan Y. Ini negatif 3, kemudian dikurangi negatif 3, kemudian kita pangkatkan 25. Negatif 3 dikurangi negatif 3 adalah 0, 0 dipangkatkan 25 adalah 0. Karena bilangan apapun karena bilangan 0 ketika dipangkatkan dengan bilangan apapun, itu hasilnya adalah 0. Kemudian lanjut ke yang Y. Y ini adalah B, negatif 3, ditambah dengan 3. Kemudian kita pangkat 19. Negatif 3 ditambah 3 adalah 0. 0 dipangkatkan 19 juga hasilnya 0. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa X dan Y-nya itu adalah sama. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A sama dengan 9 per 2 X kuadrat tambah 7, dan B sama dengan 7 per 2 X kuadrat tambah 5, maka pernyataan yang benar adalah, jadi kita masukkan ke A. A adalah 9 per 2 X kuadrat ditambah 7.
Sedangkan yang B ini adalah 7/2 X kuadrat ditambah 5. Kita bisa abaikan X-nya ini, oke, untuk mempermudah dalam melihat A dan B-nya. Jadi, 9/2 itu kan 4,5. Kemudian kita tambah dengan 7 adalah 11,5. Sedangkan untuk B adalah 7/2, yaitu 3,5. 3,5. Kemudian kita tambah dengan 5, yaitu 8,5. Dari sini dapat kita lihat bahwa nilai A ini lebih besar daripada nilai B. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika 2X kuadrat per 3 sama dengan 24 dan Y sama dengan 6, maka pernyataan yang benar adalah, oke, jadi kita lihat dulu X-nya. 2X kuadrat per 3 sama dengan 24. Maka 2X kuadrat ini sama dengan 24 dikalikan dengan 3. X kuadrat sama dengan 24 dikali 3 dibagi 2. 24 dibagi 2 ini adalah 12. Kemudian 12 ini kita kalikan dengan 3, yaitu 36. Jadi X-nya di sini bisa 6 ataupun negatif 6. Karena bilangan negatif ketika dipangkatkan dengan bilangan positif, ini hasilnya adalah bilangan positif. Jadi negatif 6 juga ini ketika dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 36. Jadi X-nya ini bisa 6 ataupun negatif 6. Sedangkan Y-nya di sini kan 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa X dan Y-nya tidak bisa ditentukan. Karena X-nya ini kan bisa 6 ataupun negatif 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 5 kurang X kurang 8 dan 6 kurang Y kurang 10, maka pernyataan yang benar adalah, oke, di sini diketahui bahwa X-nya ini berada di antara 5 dan 8. Jadi X-nya itu bisa 6 ataupun 7. Kemudian untuk Y-nya bisa 7, bisa 8, ataupun bisa 9. Nah, dari sini bisa ditentukan bahwa nilai X dan Y-nya ini nggak bisa ditentukan. Atau kita nggak bisa menyimpulkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Karena di sini di soal cuma dijelaskan 5 kurang dari X kurang dari 8 dan 6 kurang dari Y kurang dari 10. Kayak gitu. Jadi X dan Y-nya nggak bisa ditentukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sisi sebuah persegi adalah 9. Jika X sama dengan 5/6 keliling dan Y adalah sepertiga luas, maka pernyataan yang benar adalah, oke, jadi sebuah persegi dengan sisi 9, kita tahu bahwa keliling sebuah persegi adalah 4S. 4 dikalikan dengan sisinya yaitu 9, jadi 36. Sedangkan untuk luasnya adalah S kuadrat, di mana S-nya ini adalah 9, kemudian kita kali dengan 9 lagi, yaitu 81. Oke, dari sini kemudian kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya. X sama dengan 5/6 dikali keliling. Kelilingnya adalah 36. Kemudian ini 36 kita bisa bagi dengan 6, hasilnya adalah 6. Kemudian 5 dikali 6 adalah 30. Sedangkan untuk Y adalah sepertiga kali luasnya adalah 81. 81 dibagi 3, yaitu 27. Oke, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai X lebih besar dari Y. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. P adalah 27,85% dari 75,25 dan Q adalah 75,25% dari 27,85. Maka pernyataan yang benar adalah, oke, kalau ada soal seperti ini, kita misalkan 27,85 ini adalah A. Kemudian nilai B-nya ini adalah 75,25. Nah, dari sini kita bisa tentukan nilai P dan Q-nya, di mana P-nya adalah 27,85% ini kan adalah A persen dari B. Sedangkan Q-nya adalah B persen dari A.
Nah, dari sini dapat dilihat bahwa ini kan jadinya AB persen. Kemudian yang ini juga AB persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai P ini sama dengan Q. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A adalah sembarang bilangan dan X sama dengan negatif 2A dikuadratkan ditambah 8 dan Y sama dengan 4A kuadrat dikurangi 3, maka pernyataan yang benar adalah, oke, di sini diketahui bahwa nilai A adalah sembarang. Jadi A-nya itu bisa bilangan negatif, bisa bilangan 0, ataupun bisa bilangan positif. Nah, kita coba uji ke bilangan negatif. Misalnya, A-nya ini adalah negatif 1 ya. Kemudian kita masukkan ke X dan Y. X-nya berarti negatif 2 dikali negatif 1 dikuadratkan ditambah 8. Hasilnya adalah negatif 2 ditambah 8 yaitu 6. Kemudian Y-nya adalah 4 dikali negatif 1 dikuadratkan dikurangi 3. Jadi 4 dikurangi 3 yaitu 1. Oke, kemudian ini dapat kita simpulkan bahwa nilai X lebih besar dari Y. Kemudian kita uji A-nya adalah 1 misalnya. Jadi kalau X sama dengan negatif 2, kita kali dengan 1, dikuadratkan ditambah 8, ini sama dengan 6. Kemudian kalau Y-nya adalah 4 dikali dengan 1, dikuadratkan dikurangi 3, ini sama dengan 1. Jadi yang ini juga hasilnya X lebih besar dari Y. Nah, kita coba dengan bilangan A-nya negatif 2. Kayak gitu. Jadi untuk X, ini sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikuadratkan ditambah dengan 8. Negatif 2 dikali negatif 2 dikuadratkan adalah 4. Berarti negatif 2 dikali 4, yaitu negatif 8. Negatif 8 ditambah 8 adalah 0. Kemudian untuk Y-nya adalah 4 kali negatif 2 dikuadratkan dikurangi 3. Ini adalah 4 dikali dengan 4, yaitu 16. 16 dikurangi 3, yaitu 13. Oke, jadi kalau untuk A-nya negatif 2, ini kita bisa peroleh bahwa nilai X kurang dari Y. Oke, karena nilai X-nya ini bisa kurang dari atau lebih dari Y, maka dapat disimpulkan bahwa X dan Y-nya tidak bisa ditentukan. Oke, untuk soal selanjutnya, jika X sama dengan 3/5 dan Y sama dengan 40%, maka pernyataan yang benar adalah, oke, pertama kita ubah dulu X-nya ini ke bentuk persen, di mana caranya adalah 3/5 ini kita ubah ke bentuk desimalnya. Ini kan kita bisa tambahkan 0 di sini, sehingga di sini ada 0. Kemudian koma, 30 dibagi 5 adalah 6, jadi 0,6. 0,6 untuk menjadi persen kita kalikan dengan 100, yaitu 60. Jadi 60% hasilnya. Kemudian dari sini kita tahu bahwa nilai X itu lebih besar dari Y. Oke, kita lihat pilihan jawaban. Untuk pilihan jawabannya nggak ada. Kemudian kita bisa coba untuk pilihan jawaban yang B. X sama dengan 2Y. Kalau X-nya adalah 60, maka 60 itu nggak sama dengan 2Y, karena 2 dikali 40 adalah 80. Jadi ini salah. Kemudian kita coba ke yang pilihan jawaban D, di mana 2X sama dengan 3Y. 2 dikalikan dengan X-nya 60, kemudian sama dengan 3 dikali 40. 2 kali 60 adalah 120, 3 dikali 40 adalah 120. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 2X sama dengan 3Y. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 1/54 dikurangi 1/59 dan Y sama dengan 1/56 dikurangi 1/58, maka pernyataan yang benar adalah, nah kalau untuk menjawab soal tipe ini, maka teman-teman fokus untuk melihat ke penyebutnya. Jadi ini 54, ini 59. Kemudian kita bisa kurangi 59 ini, kurangi 54, yaitu 5. Kemudian yang Y juga sama, 56 dan 58. Jadi kita kurangi penyebut-penyebutnya, 58 dikurangi 56.
hasilnya adalah 2. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai X lebih besar dari nilai Y, yaitu jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. X adalah luas lingkaran dengan jari-jari 7 dan Y adalah keliling persegi dengan panjang sisi 30 cm. Maka pernyataan yang benar adalah, oke, jadi X di sini adalah luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan adalah pi R kuadrat, di mana V-nya adalah 22/7 dan R-nya adalah 7. Kita kalikan dengan 7 lagi karena kuadrat. Kemudian dari sini kita bisa coret 7-nya. Kemudian 22 kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 154. Oke, sedangkan untuk Y ini merupakan keliling persegi. Keliling persegi itu adalah 4S atau 4 kali sisi, di mana sisinya adalah 30. 4 dikalikan dengan 30 adalah 120. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai X adalah lebih besar dari nilai Y. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nah demikian untuk beberapa soal yang saya bahas terkait dengan tipe komparasi kuantitatif yang biasa ditemukan dalam soal SKD CPNS. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.